Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Vario 110 ya, karburator dengan kendala hilang pengapian nih rekan-rekan ya. Oke, seperti ini. Nah, kita kunci kontak ke posisi on, kemudian kita cek nih untuk pengapian koilnya ya, seperti ini. Kita engkol dulu karena double starternya tidak hidup untuk motor Vario 110 ini, seperti ini ya. Nah, ini kita engkol, tidak ada pengapian ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini kita engkol-engkol, tidak ada pengapian nih untuk motor Vario 110 ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cek dari spoolnya dulu ya. Tapi biar lebih gampangnya kita cek dari sini dulu ya, dari songket kiproknya ya. Untuk kabel spool Vario 110 kabelnya warna putih ya, masuk ke kiprok. Kita cek dulu apakah ada strumnya atau tidak. Kita gunakan tes pen DC seperti ini, kemudian kita engkol ya. Nah, alhamdulillah untuk tes pen DC nya sudah nyala, berarti spool dalam keadaan normal atau masih bagus ya, karena sudah kita cek untuk kabel yang warna putih seperti ini. Lanjut kita cek kabel yang kuning ya. Nah, ini dari spool juga, kabel warna kuning ini untuk spool lampu. Kita cek seperti ini menggunakan tes pen DC, kita engkol ya. Nah, ini sudah ada strumnya, berarti aman. Kemudian kita cek kabel yang keluar dari spool, kabel yang keluar dari kiprok ya. Warna kabelnya warna merah seperti ini ya, karena banyak yang bertanya di video-video saya sebelumnya, cara mengetahui kiprok masih hidup dan tidak itu bagaimana sih. Nah, kalau kiprok masih bagus itu ya, kabel warna merah ini harus ada strumnya ya, karena sistem pengapian dari Vario 110 ini DC rekan-rekan ya. Oke, nah ini kita engkol. Nah, ini tidak ada strumnya nih dari kiprok ya, atau yang keluaran dari kiprok, kabelnya warna merah seperti ini, tidak ada strumnya ya. Sudah kita tes dari songket kiproknya seperti ini. Kemudian kita tes kiprok yang baru ya. Oke, kita lepaskan untuk kiprok yang lama, kemudian kita tes kiprok yang baru seperti ini. Nah, kita pakai yang original KPB ya untuk kode part kiprok atau regulator Vario 110 seperti ini. Kita pasang langsung. Oke, kemudian kita tes nih kabel yang warna merah keluaran dari kiprok, harus ada strum yang keluar ya. Kita gunakan tes pen DC seperti ini, kemudian kita engkol nih untuk motornya ya. Oke, nah ini sudah ada strum yang keluar dari kiproknya ya. Oke, sudah aman. Apakah sudah ada strumnya, nanti kita cek lagi ke koilnya ya. Oke, nah kalau kiprok masih bagus, itu kabel yang warna merah ini ada strumnya ya, atau ada strum yang keluar dari kiprok, harus ada dulu. Nah, oke, kita kunci kontak ke posisi on seperti ini. Nah, kiprok yang baru sudah kita pasang. Apakah sudah ada strumnya seperti ini untuk Vario 110 ini? Ternyata masih zong nih rekan-rekan ya, untuk strum yang keluar dari koilnya. Nanti kita cek lagi lebih detailnya ya, jalur-jalurnya. Padahal untuk kiproknya sudah mengeluarkan strum nih. Dari songket kiprok sudah ada arus yang keluar ya, atau sudah ada strum dari kiproknya, kabelnya warna merah, tapi di pengapian koilnya masih tidak ada ya. Nah, memang rumit ya kalau masalah kabel rekan-rekan ya. Kalau ndak teliti bisa mumet ya, harus dipelajari dulu. Oke, karena dari kiproknya sudah ada kabel yang keluar atau ada arus yang keluar ya dari kiprok, kabelnya warna merah, sudah keluar strum, masuk ke kunci kontak nih. Ada ndak kabel strum yang masuk ke kunci kontak ya, karena dari kiproknya kan sudah ada ya kabel yang warna merah. Kemudian kabel yang warna merah tadi dari kiprok masuk ke kunci kontak. Nah, ini kabelnya 2 biji ya. Yang keluaran dari kunci kontak, kabelnya warna merah strip hitam ya, yang merah polos dari kiprok masuk ke kunci kontak seperti ini. Kita tes saja dari songket kunci kontaknya. Oke, kita engkol seperti ini. Nah, ini dari kunci kontak tidak ada strumnya ya, atau tidak ada strum yang masuk ke kunci kontak, padahal dari kiprok sudah ada ya. Oke, berarti ini ada antara kemungkinan ya,
besar kemungkinan dari kabel warna merah dari kiprok ini ada yang putus tengah yang masuk ke kunci kontak. Kira-kira seperti itu ya. Makanya di bagian Vario 110 ini belum ada keluar strum coilnya ya. Nah, tadi kan sudah jelas-jelas ya, kabel yang warna merah dari kiprok sebelumnya tidak ada arusnya, makanya kita ganti kiprok seperti ini. Nah, coba kita tes dari sini saja ya, dari kabel sini apakah ada strumnya atau tidak ya. Kita kupas sedikit ya, dekat dengan songket kiproknya seperti ini. Kemudian kita tes dari sini apakah ada strumnya atau tidak ya. Oke, tadi kan sudah jelas-jelas tidak ada strum dari kiprok yang lama ya, yang keluar dari kiprok ya. Oke, ini sama ya, tidak ada. Padahal dari songket sini ya, kita colok seperti ini, ada strumnya ya. Berarti kalau ada dari sini berarti songketnya yang bermasalah atau yang kotor ya, atau kropos bisa juga. Nah, makanya banyak rekan-rekan kita yang nanya, padahal dari songket kiprok sudah ada strumnya tapi pengapian koilnya belum ada. Siapa tahu di bagian songket kiproknya kotor ya, jadi harus dicek lebih teliti lagi. Oke, caranya kalau seperti ini, kalau Anda mau ganti songket kiprok ya, kita carikan kabel ya, kemudian kita colok saja untuk kabelnya, nanti kita jumper langsung ya. Nah, kira-kira seperti ini caranya ya. Kita masukkan kabel lewat sini, songket yang kabel warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita jepit ya, langsung kita pasang untuk kiproknya rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, di video saya sebelumnya banyak yang bertanya, sudah kita ganti kiprok, sudah kita ganti CDI, masih saja strum coilnya belum keluar. Nah, ini ya rumitnya kalau di bagian kabel rekan-rekan ya, harus betul-betul teliti. Oke, ini sudah kita pasang untuk kiproknya, kemudian kita tambahkan kabel seperti ini, kemudian kita sambungkan langsung di kabel yang warna merah yang tadi kita kupas ya, seperti ini. Oke. Nah, karena kan dari songket kiproknya kita tes ada strumnya, tapi dari kabel sini tidak ada strumnya ya, karena tidak nyampe untuk strumnya. Bisa jadi di bagian songketnya kropos ya, atau kotor sehingga strumnya tidak nyampe ke bagian kunci kontak. Oke, ini sudah kita sambung, tapi tetap untuk pengapian koilnya tidak ada ya, atau masih hilang. Oke, ini sudah kita jumper ya, padahal di bagian kabel yang warna merah dari songket kiprok seperti ini, tapi tetap untuk pengapian koilnya masih hilang. Nanti kita cek lagi ya. Nah, dari kiprok ini kan masuk ke kunci kontak, kabelnya warna merah ya. Kemudian yang keluar dari kunci kontak ini masuk ke CDI. Kira-kira seperti itu ya untuk jalurnya. Ini dari kabel kunci kontak ini tidak melalui sekring dulu ya. Yang kabel yang warna merah strip hitam masuk ke CDI, kemudian masuk lagi ke rumah sekring seperti ini ya. Nah, dari rumah sekring ini dibagi untuk sistem kelistrikan motor Vario ini ya, dibagi ke klakson, double starter, switch rem, macam-macam ya. Pembagian strum dari kiprok masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak masuk ke sekring, kemudian dari sekring masuk ke sistem kelistrikan motor Vario 110 ini. Oke, ini sudah kita jumper dari songket kiprok. Kemudian mau saya tes di bagian songket CDI ya, apakah ada strum atau tidak. Di bagian songket CDI nya warna kabelnya warna merah strip hitam seperti ini, sudah kita lepas ya. Oke, kita cari kabel yang warna merah strip hitam dari songket CDI, apakah sudah ada strumnya atau tidak. Kalau ada dari sini kemungkinan ya CDI nya juga mati ya. Oke, tapi kita cek dulu untuk kabel yang warna merah strip hitam dari songket CDI sudah ada strumnya atau tidak ya, seperti ini. Oke, namanya kita cari jalur pengapian ya, tidak semudah yang dibayangkan sama teman-teman ya, rumit kalau masalah kabel, jadi harus dicek satu persatu ya untuk jalurnya. Tadi kan dari songket kiproknya sudah ada strumnya, tapi dari kunci kontak tidak ada strumnya. Sudah kita jumper, nah dari kunci kontak sudah ada strumnya ya, tapi kenapa kok di bagian pengapian koilnya masih hilang. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, untuk memastikan CDI-nya masih hidup atau tidak, kita cek dari kabel yang warna merah strip hitam ya. Nah, ini untuk kabel yang warna merah strip kuning ini yang keluar dari CDI ya, masuk ke coil. Nah, oke, kita cek dulu kabel yang warna merah strip hitam apakah sudah ada strumnya atau tidak. Oke, seperti ini. Kita gunakan tes pin DC juga.
Kemudian kita engkol untuk motornya ya. Kunci kontak harus ke posisi on seperti ini. Oke, ini kita engkol, tidak ada strum yang masuk ke CDI ya. Seperti ini. Lampu tes pendesinya tidak nyala nih. Oke, kabel merah yang masuk ke CDI dari kunci kontak tidak ada strumnya ya. Nanti coba kita betulin lagi untuk kabel jemperan yang dari kiprok ya. Kemudian nanti kita tes lagi di songket CDI, kabel merah strip hitam harus ada strumnya ya. Oke, kita betulin dulu untuk kabel merah strip hitam seperti ini. Sudah kita betulin lagi, sudah kita panjangin lagi kupasan kabelnya dari songket kiprok ya. Kemudian kita tes kabel yang merah strip hitam dari songket CDI seperti ini. Kita kunci kontak ke posisi on seperti ini ya. Harus on dulu kontaknya. Oke, kita engkol langsung. Nah, alhamdulillah. Nah, baru sudah keluar nih untuk strum dari kunci kontak ya. Yang kabel merah strip hitam dari kunci kontaknya sudah ada strumnya. Otomatis untuk pengapian koilnya juga pasti ada ya. Nah, berarti bukan CDI-nya yang mati nih rekan-rekan ya. Karena dari kabel merah tadi yang kita kupas ya, yang kita jumper dari songket CDI-nya belum terlalu pas posisinya ya. Oke, ini kita tes hidup untuk motornya. Alhamdulillah ya, untuk motornya langsung hidup nih rekan-rekan ya. Kita engkol seperti ini. Oke, karena tadi banyak kerjaan rekan-rekan ya, jadi tidak sempat ngerekam. Nah, ini sudah kita pasang semua ya untuk motor Vario 110 ini. Untuk cover bodinya sudah kita pasang ya, bagian tameng depan, karena kita mau tes di bagian lampunya juga ya. Jadi problemnya untuk motor Vario ini tadi terjadi kiproknya yang bermasalah ya, mati, makanya pengapian koilnya hilang. Oke, ini sudah selesai ya. Setelah kita ganti kiprok tadi, tetap pengapian koilnya tidak ada. Ternyata problemnya yang kedua di bagian songket kiproknya tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa menyalurkan strum dari kiprok yang masuk ke kunci kontak. Tadi sudah kita jumper ya, sudah kita perlihatkan. Dan untuk lampunya juga sudah terang seperti ini ya. Nah, kalau lampunya langsung putus begitu ditarik gaspol ya, berarti problemnya juga di bagian regulator atau kiprok ya. Karena fungsi dari kiprok itu banyak rekan-rekan ya, sebagai pengisian, sebagai suplai arus 12 volt yang masuk ke CDI, ke klakson, kemudian sistem kelistrikan motor Vario 110 ini. Oke, mungkin sekian dulu rekan-rekan ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Aoparian.